Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Ku punya burung, ku simpan dalam sarung, agar tak bingung saat dia melengkung. Dia tak berkaki tapi bisa berdiri. Gak jadi sarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PCMI, sahabat Josterop, sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Sleman Rumahan. Mudah-mudahan plecinya pada sehat walafiat, tambah gacor, tambah membanggakan. Jadi seperti biasa sambil santai, ya bukan berbagi, kalau ini mau numpang ngoceh aja buat teman-teman semua. Jadi kan banyak teman-teman yang bertanya, katanya kenapa sih saya lebih senang kepada Busto daripada pleci lain. Memang untuk sekarang ini, ya bukan sekarang ini ya, udah lama ya, jadi lebih senang ke Busto nih. Nah ini salah satu kenalan dulu, salah satu koleksi pleci saya. Nah ini bukan pleci yang tadi ya, tutorial tadi yang awal pembukaan tadi, itu plecinya udah hilang. Nah ini masih baru berapa lama lah, dari bulan kalau nggak salah setahun. Jadi waktu beli ini ada di tutorial video membuat pleci bongkar isian, buka paruh bongkar isian tanpa doping. Nah salah satunya mendatangkan ini, dan ini sampai sekarang kondisi dia sekarang lagi ngalas, terus sesekali dia plong, mulai lagi belajar ngerol dikit-dikit. Nah ini ada lagi yang ini dari teman, dulu belinya bondol. Nah ini jenis Buxtoni juga. Ini Buxtoni lokalan Lampung, double ring karet. Nah ini dari temen juga, dia ini bulan 3 akhir. Jadi beli bulan 3 akhir kemarin. Ini tukeran sama kandang. Untuk yang ini nih, kandang tembok ini dia nggak doyan sama ulet, nggak doyan sama jangkrik. Jadi settingan EFD itu, extra funding dia cuma pakai kroto ataupun pakai jus kangkung yang diolah seperti kemarin itu. Kemudian ini yang kemarin yang saya bilang dalam video jangan takut untuk mencoba. Ini masih giras banget, bulan 5 akhir atau 6 awal ini. Jadi masih giras, masih baru. Ini jantannya, ini kasih karet juga, gelang karet 1. Nah ini penghuni baru. Ini tukeran sama dakun kemarin. Jadi punya dakun betina, saya tuker Busto sama Busto jantan. Nah kali ini mau sedikit ngobrol-ngobrol santai aja, membahas masalah pleci Buxtoni. Jadi kekurangan dan kelebihan pleci Buxtoni, karena dimanapun ada kelebihan di situ ada kembalian. Dimanapun ada kekurangan di situ ada kelebihan. Dia baru mulai ini aja, mulai seperti ini. Jadi masih sedikit giras, belum mau anteng, masih tahap proses. Cuma sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa kita ngopi dulu habis. Teman-teman yang mau ikutan meramaikan Sleman Rumahan, Sleman FB, bisa buka di Facebook, ada pulsa 25.000. Jadi bukan bagi-bagi duit, cuma sekedar meramaikan pleci aja biar makin ramai dengan hashtag Sleman FB. Buka di grup untuk info lebih lanjut. Nah di sini bahas masalah Buxtoni. Masalah Buxtoni ini banyak orang yang mungkin sama seperti saya dulu mengucilkan Buxtoni. Dulu juga saya sama mengucilkan Buxtoni. Jadi kan pleci ini terbagi beberapa macam jenis.
mulai dari Buxtoni, Dakun. Buxtoni juga terbagi lagi dengan Buxtoni Auri, dengan Buxtoni Montanus, dan juga terbagi lagi dengan peredaran wilayah masing-masing seperti Gunkar, Lampung. Sama Dakun juga seperti itu. Ada Dakun terbagi lagi dengan Kacia Lombok, Tambak, dan peredaran masing-masing juga seperti Jatim, kemudian Bali, dan masih banyak lagi. Ada juga pleci yaitu Wallacea, pleci kepala emas. Nah, jadi ada beberapa pleci yang udah saya rawat, saya bandingkan, dan sekarang saya lebih tertarik kepada Buxtoni. Pleci yang belum saya rawat itu ada beberapa jenis. Yang pertama pleci Merapi, saya belum pernah merawatnya. Yang kedua pleci Maput Muria, tahta tertinggi di pleci itu Maput Muria, saya juga belum pernah merawatnya. Kemudian Wallacea, pleci kepala emas. Pleci kepala emas ini salah satu spesies pleci yang dilindungi pemerintah. Jadi kita mau merawat dia harus punya izin. Itu juga saya belum pernah merawatnya. Nah, saya tertarik ke Buxtoni karena saya baru merawat di sedikit aja, karena kan saya bukan master. Jadi setiap apa yang saya sampaikan ini cuma sekedar berbagi buat teman-teman semua, nggak ada maksud mengajari apalagi mengguri. Jadi sesama preman itu kita harus saling berbagi. Seperti saya kan di waktu santai aja, di waktu aktivitas santai, bukan mengkhususkan mungkin kesana kesini, bukan. Sekarang kemarin kan beberapa lama saya nggak bisa upload video, soalnya kan lagi sibuk cari nafkah. Nah, sekarang kan lagi nganggur, jadi rutin upload video kan karena emang lagi nganggur, cuma rawat burung udah. Jadi membahas masalah, kembali ke plecinya lagi. Pleci Buxtoni ini bisa dibilang unik. Uniknya harus butuh pendekatan lebih dekat, nggak seperti Dakun. Mungkin Dakun itu lebih cepat, proses perawatan dia itu lebih cepat. Kalau Buxtoni itu lebih lama. Ada yang lebih lama yaitu Montanus sama Auri, dia lebih lama, tapi nggak semua, cuma kebanyakan. Nah, kalau Auri sama Montanus itu kan suaranya kan sember. Nah, itu yang membuat saya kurang. Kalau misalnya Buxtoni ini dia kalau ngeriwik itu suara pelan. Terus kemudian kalau lagi belajar juga nggak seberapa kencang. Cuma kalau dia udah sekalinya ngerol durasi itu jauh lebih, suaranya lebih bening, bahkan bisa setara dengan volume Dakun. Ada beberapa, nggak semua. Nah, keunikan pleci Buxtoni ini yang pertama itu, jadi butuh proses pendekatan lebih dekat karena lebih lama dalam perawatannya. Nah, yang kedua, dia buat materi itu isian itu lebih mudah. Nah, jadi dalam tahap pemasteran ini nggak harus dia mabung paksa. Sama seperti misalnya kalau kita kayak Dakun ya, apalagi Dakun Bali itu susah ngisinya. Bahkan ada beberapa master yang saya paham juga, bisa disimak YouTube-nya, dia channelnya Padepokan Buxtoni. Padepokan Buxtoni dia punya itu Raja Gantangan, dia di area Jakarta Barat itu seringkali dia mengisi materi Dakun itu dengan mabung paksa alias cabut bulu. Karena memang pada dasarnya Dakun ini lebih susah, apalagi Dakun Bali. Jadi cabut sayap, cabut ekor. Nah, itu namanya mabung paksa untuk mengisi materi. Kalau Buxtoni nggak perlu, cukup di kerodong atau mungkin dibiasakan aja, yang penting konsisten rutin, dia bisa mengisi materi. Nah, cuma kalau dalam pemateri ini nggak semua materi bisa diterima dengan baik. Semakin tua semakin sulit, itu salah satunya. Kemudian juga keunikan pleci ini harganya murah, standar lah. Kayak jadi di sini Om Yokan, kalau di Jakarta itu Om Yokan harga cuma 35.000. Kalau di sini itu 25.000 satu ekornya. Nah, kalau untuk di sini agak sulit karena pemainnya kurang dan kios juga cuma ada beberapa aja. Dan menariknya pleci Buxtoni ini kalau buat saya yang lebih senang itu
dia warna. Jadi warnanya itu lebih kombinasi warna dengan garis-garis seperti ini. Nah, jadi ada warna-warna variasi di leher, di dada, di pala, di ekor. Jadi dengan variasi warna yang begitu bagus, ngejreng. Nah, itu kenapa saya dulu pernah mengucilkan pleci. Dulu saya waktu pertama ngerawat pleci itu pleci dakun. Nah, ini video yang salah satu tersisa pleci dakun dulu gacoan saya. Nah, karena dulu saya beranggapan dakun itu suaranya keras, perawatan mudah. Nah, dulu saya pernah berpikir bahwa pleci Buxtoni ini dia nggak bisa buka paruh tanpa didoping. Mungkin ada teman-teman juga dimana mengalami pemikiran yang sama, pleci Buxtoni itu nggak bisa bongkar paruh tanpa doping. Saya juga dulu kayak gitu. Nah, setelah saya rawat ya, saya prosesnya mungkin bisa dibilang rawat pleci itu bisa dibilang udah jenuh. Mungkin teman-teman ada dimana kita ngerawat burung banyak kemudian kita bosen, tapi kalau kita buang semua, kita jual semua, jenuh. Nah, saya ngerawat satu pleci, pasang pleci Buxtoni yang ini. Nah, dia itu lama kelamaan dia bisa buka paruh. Mulai dari prosesnya itu dari mulai dia ngalas, belajar ngalas dengan kandang bulat, jadi masih bunyi sesekali, lompat-lompat dengan kandang dipegang, kemudian belajar ngerol dengan proses kandang terus dipegang, adaptasi, dan perlahan makin lama dia bisa ngerol tanpa doping. Jadi dari situ saya lebih dalami lagi tentang Buxtoni ini, lebih saya amati, ketertarikannya jauh lebih menyenangkan kalau bagi saya. Dari situ timbul, nah terus mengalami piara lagi, pleci lagi. Saya pernah lagi yang paling cepat dalam merawat Buxtoni buka paruh tanpa doping itu 5 bulan. Nah, plecinya 5 bulan yang ini, karena pleci ini juga udah mati dimakan tikus. Bukan dimakan tikus, dimakan tokek. Jadi pernah mau dimakan tokek ketakutan sampai lemes dan dia mati. Nah, itu 5 bulan. Bisa cepat 5 bulan itu kan karena satu, saya punya ada pleci gacorannya buat menarik dia untuk kicau. Kedua, waktu itu saya masih di counter, jadi perawatan tuh masih bisa khusus, nggak terlalu sibuk, jadi sambil santai sambil nunggu pembeli. Nah, terus kalau yang gacoan saya yang hilang itu rawatan lebih dari 1 tahun dia buka paruh, dan begitu nyeseknya ketika dia hilang dicuri orang. Karena kan ya apa ya, mungkin teman-teman juga ada di mana burung kesayangan, kesukaan ditawar sama orang begitu, kita nggak jual, tiba-tiba hilang dicuri orang. Tapi ya udahlah, itu namanya juga resiko piara burung itu, kalau nggak dicuri orang mati, lepas, itu aja. Kekurangan Buxtoni ini yang pertama, dia bunyinya susah untuk buka paruh. Nah, mungkin itu buat teman-teman semua dia kekurangan, tapi kalau buat saya itu justru ketertarikan saya untuk pleci Buxtoni. Banyak orang yang nggak sabar, kemudian juga dengan burung dijual, prosesnya panjang. Nah, terus juga kelemahan Buxtoni ini kadang kalau pas lagi ditempel sama Montanus, Auri, Kacia Lombok, itu kan ketika dia nembak, Buxtoni ini kadang suka diem. Kalau nggak diem, kadang bahkan dia sering lompat. Mungkin karena volumenya yang keras kemudian kasar, jadi dia kaget, entah seperti apa, nggak paham juga. Kemudian membangun mental pleci Buxtoni ini banyak yang ada, jadi langsung ada mental. Ada juga beberapa pleci Buxtoni ini nggak punya mental. Nah, jadi perbandingan yang lain ini seperti yang lain itu lebih banyak rata-rata udah punya mental. Kalau Buxtoni ini banyak yang nggak punya mental. Jadi nah yang ini, yang kandang ini nih, yang tebok ini nggak doyan ulet, nggak doyan jangkrik. Itu awalnya nggak ada mental. Jadi ketika kita sandingin dengan pleci lain, dia nggak mau ngeriwik sama sekali. Sehari nggak bunyi, cuma diem ngekol aja, paling ngecal doang, manggil yang lain. Jadi harus kita jauhin bener baru dia mau ngeriwik. Nah, dengan rutin koloni, terus dibawa koloni terus,
Kemudian sekarang udah mau, jadi tinggal proses gimana dia ngalas sama buka paruh dan secara konsisten terus menerus. Nah jadi mungkin buat teman-teman dimanapun berada yang masih bingung dengan peci, sulit, ya kita pahami lagi, kita olah lagi. Jangan cukup pandangan saya, bisa belajar sama yang lain, sama pada Pokan Bustoni, ada banyak channel-channel, ada Andre Teguh. Jadi banyak yang pada berbagi semuanya tentang peci ini. Di YouTube juga banyak beberapa macam cara, nggak semua peci bisa kita samaratakan. Apa yang saya bilang ini cuma kebanyakan, bukan semua. Seperti buka paruh, peci Bustoni memang lebih lama, cuma nggak semua. Ada yang cepet dengan karakter plecinya dan bagaimana cara merawatnya. Jadi buat teman-teman semua, kita suka sama satu pleci atau mungkin kita suka sama satu burung, kita nikmati tanpa harus mencela yang lain, karena kan kita saling menghormati, kita saling menjaga. Seni itu seni itu kita dengan apa yang kita suka, bukan dengan yang orang lain suka. Itu aja dari saya. Mungkin ada salah-salah kata atau apa juga, sekedar berbagi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga pecinya makin gacor, makin membanggakan. Jadi masalah klarifikasi dulu masalah Pleman FB buat teman-teman semua, dimana kenapa dipostingnya di grup. Nah yang pertama untuk mempermudah dalam menilai video. Kemudian dengan hashtag Pleman FB itu meramaikan pleci di Facebook. Nah itu tujuannya ya. Kalau masalah saya bagi-bagi pulsa 25.000 bukan kebanyakan uang, tapi buat teman-teman semua mungkin untuk mengganti kuota, memberi semangat buat teman-teman semua. Ya ada apapun yang kita lakukan tetap ada baik dan buruk di mata orang lain, tinggal bagaimana menyikapinya aja. Kalau buat saya nggak masalah apapun pandangan orang kepada saya lakukan apa yang harus saya lakukan, dan apa yang saya lakukan juga untuk kemajuan pleci biar makin diminati. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.